Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Sekarang sudah pelajaran kedua, yaitu tematik muatan ilmu pengetahuan alam. Oke, kita sudah belajar IPA juga di subtema 1, sudah ulangan juga kita ada subtema sebelumnya membahas tentang bunyi. Dan bunyi itu sudah kita ketahui bahwasanya bunyi itu adalah dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi juga bisa merambat melalui 3. Kalau ada yang masih ingat apa saja? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Dan bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Oke, coba sekarang dibuka di halaman 36. Oke. Indera pendengar, yaitu telinga ya. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ingat baik-baik. Telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, telinga luar ini yang kita lihat ya. Yang tengah sama dalamnya yang tidak terlihat. Oke. Telinga luar terdiri dari 2 ya. Daun telinga, yang ini fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Jadi kalau misalnya ada speaker, contoh di sini ada teman berbicara, dia suaranya kan merambat melalui udara kan. Nah, daun telinga ini yang ditangkapnya, lalu getarannya lewat sini. Nah, lalu telinga bagian luar juga selain daun telinga, saluran telinga atau liang telinga di bukunya berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Jadi telinga luar tuh daun telinga dan liang telinga. Terus bagian telinga tengah. Nah, telinga tengah itu terdiri atas gendang telinga. Ini gendang telinga ini. Gendang telinga ini selaput tipis, ya, selaput tipis yang sangat peka akan suara ya. Ini sangat peka, sangat sensitif akan suara. Makanya di sini suara sekecil apapun dia dengar. Nah, lalu mana bawa bacakan? Berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang pendengaran. Nah ini tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, setelah telinga diterima di daun telinga, dia berambat melalui saluran telinga diterima oleh gendang telinga. Nah, gendang telinga diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang ini bergerak ini. Nggak diam aja kayak ini, dia bergerak. Ini kan bergerak nih. Kan getaran kan, bunyi kan bergetar. Gendang telinga ini bergetar. Dan ini bergerak karena getaran si gendang telinga tadi. Ini makanya jangan sampai ini bagian sini rusak nih, ini sangat sensitif nih ya. Nah, lalu telinga bagian tengah juga ini terdiri telinga bagian tengah tuh ini ya. Gendang telinga, tulang-tulang pendengaran dan saluran Eustachius. Nah, yang ini saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Ya, ini fungsi menyeimbangkan tekanan udara bagian luar dan tekanan udara telinga bagian luar dan tengah ya. Lanjut, telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam terdiri dari koklea. Koklea nama lainnya rumah siput ya, karena mirip ya. Nah, rumah siput koklea. Kalau nanti ketemu soal entah di kelas 6 mungkin rumah siput berfungsi. Nah, bisa jadi keluar ya. Itu berarti koklea ya, namanya sama saja. Namanya beda tapi sama saja, beda. Nah, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, di dalam koklea ini terdapat terdapat ujung syaraf pendengaran. Ini syaraf nih. Nah, lalu telinga bagian dalam juga saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran berfungsi
membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, ternyata yang bikin seimbang itu bukan hanya kaki ya, tapi juga telinga. Makanya kalau ada orang pusing, ininya yang terganggu nih. Sempoyongan ininya yang terganggu ya. Nah, oke. Dan apa sih namanya, bagian dalam telinga bagian dalam juga selain rumah siput atau koklea, selain kanal setengah lingkaran, ini ya, nggak tertulis di sini, saluran pendengaran, saraf bukan saluran ya, saraf pendengaran, saraf auditori. Nama lainnya saraf pendengaran itu saraf auditori, berfungsi meneruskan bunyi ke dalam otak. Nah, ini kan sarafnya dari sini diterima, jadi gelombangnya lewat sini ditangkap ini, apa sih namanya, daun telinga, masuk lewat liang telinga. Nah, diterjemahkan oleh gendang telinga. Ini bergetar, ini tulang-tulangnya. Nah, lalu dia lewat di sini. Diolah lagi di koklea ini, menerima dan meneruskan. Nah, di sini ada sarafnya kan. Nah, ini langsung ke saraf, sinyal-sinyal bunyi tadi diterima oleh saraf dan diteruskan ke otak. Oke. Nah, terus bisa juga kalau misalnya bingung, bisa juga di halaman 36 di bagian bawahnya ada bagannya ya. Bagannya menjelaskan bagaimana sih cara kerja telinga ya. Nah, ada bagannya itu. Dibaca sendiri boleh. Sudah Bapak jelaskan juga tadi. Lalu kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, ada di halaman 37-nya. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20 ribu Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Memelihara kesehatan telinga. Sebenarnya nggak cuma 3 ini ya, banyak ya. Yang satu, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Ingat, menggunakan sapu tangan dan air hangat. Bagian luar tuh ini sama ini ya. Jangan menggunakan cotton bud ya. Itu sangat berbahaya bagi telinga, soalnya pernah kejadian juga teman Bapak sendiri, dia sering pakai cotton bud gitu kan, kelihatannya aja wah bersih gitu ya. Padahal cotton bud itu bisa tertinggal itu ya, sisa-sisa cottonnya di dalam telinga ya. Dan ketika menumpuk, nah ini nih, kena di sini nih. Gendang telinga ini sensitif ya, nggak bisa rusak sedikit. Mendengar suara yang nyaring nih, nggak bisa dia rusak. Terkena cotton bud, benda apapun, kemasukan air ini bisa rusak, bisa tuli. Nah, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong. Nah, tuh kan, jangan menorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam ya. Dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nih, jangan sampai robek nih, bahaya tuli, nggak bisa dengar. Bayangkan kalian nggak bisa dengar gimana. Nah, jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, telinga hidung dan tenggorokan. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya, nggak ada keluarganya memang ahli dalam membersihkan telinga ya, maksudnya dia bukan, mohon maaf, dokter gitu ya, mending langsung ke dokter aja daripada salah-salah nih, bahaya nih. Kita cuma punya 2 ya, kiri dan kanan ya, kalau rusak sudah nggak bisa, susah sudah. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, ini ya. Jadi jangan memutar musik terlalu keras. Kalau misalnya memang ada di acara yang musik terlalu keras, jangan dekat-dekat speaker, tutup telinga ya. Bahaya. Jangan juga yang suka teriak-teriak itu, jangan suka teriak di telinga temannya ya, bahaya. Nah, itu tadi. Oke, sekian dari Bapak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan di WA Bapak. Kalau misalnya masih kurang jelas, nah, tugas kalian hari ini ada di halaman 37. Ayo berlatih. Di situ ada 5 soal. Nah, kalian jawab ya. Di situ di buku tulisnya. Oke. Sekian dari Bapak. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Selamat berlibur ya, selamat berakhir pekan, jaga kesehatan. Bapak ucapkan walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.